rice paper. Dicelupin ke batok kelapa. Oh, maksudnya ini pengganti daging kelapa. Enak banget itu kayaknya. Iya, coba bikin aja. Langsung ke tempat tukang kelapa muda, beli satu dipotes atas bawahnya aja. Karena di rumah aku bakal potes sendiri, potesnya pelan-pelan begini takut airnya muncrat. Nah, ini masih kurang lebar. Jadi aku lebarin lagi pakai pisau. Air kelapanya masih penuh, guys. Nah, siapin rice papernya. Penasaran loh dengan rasanya loh. Aku gunting jadi 2 aja. Lanjut aku celup-celupin ke kelapa mudanya. Rice papernya aku pakai 3 atau 4 lembar aja. Kebanyakan takut gak enak, jadi mubazir deh. Celup sebentar aja tuh udah lentur begitu, Wow. Jadi kayak bihun gak sih? Cuma melebar gitu ya. Masukin ke mulut mungil tuh emang rasanya kayak bihun, Jadi rasanya kayak bihun perpaduan sama air kelapa gitu. Tapi air kelapanya bener-bener seger banget loh. Kelapa cengkir atau kelapa masih muda ini, apa mau bikin rujak kayak gini lagi, guys? Bukan lah. Pokoknya dari kelapa cengkir atau kelapa muda ini aku mau bikin yang seger-seger. Wow, cakep banget, dalamnya warnanya pink. Ini dagingnya bener-bener bagus banget loh. Pertama aku tuang-tuang dulu air kelapanya, Ini kelapanya seger, rasanya manis. Nah, terus kelapa mudanya aku belah jadi 2 gini. Bener-bener warnanya indah banget. 5 buah aku jadi belah-belah 2 semuanya. Nah, akhirnya aku saring dan tuang lagi di panci kecil. Dan aku pakai Nutrijel yang rasa kelapa muda. Dan tuang-tuangkan aja di air kelapanya tadi. Aduk-aduk sampai merata. Kita rebus bener-bener sampai mendidih banget. Lalu tuang-tuangkan ke batok kelapanya. Jadi ini isinya 10, guys. Udah semuanya diamkan sampai kesat. Nah, ini udah kesat, guys. Coba aku kerok. Dan ternyata bisa langsung kecongkel begini, Ini kayak kolang kaling gak sih? Langsung masukin ke mulut mungil aja. Ini jauh lebih enak dari buah kolang kaling, buah lontar. Seger, ini buat diet cocok banget loh, guys. Manis dari kelapa mudanya tuh rasanya lebih enak banget. Kalian bisa coba deh, bener-bener ini enak banget, sumpah. Kelapa cengkir lagi. Oh, itu enak banget rujak loh. Kemarin tuh aku sering banget rujak ini jadi ketagihan mulu, Ini kelapa cengkirnya lumayan mahal, guys. Karena dalamnya tuh warnanya pink kayak gini tuh. Ini aku belum pernah yang ngerasa warna pink ini. Tapi kelihatannya kayaknya manis loh ini. Coba aku belah aja. Nah, di dalamnya tuh kayak gini, tuh. Coba aku belah lagi, ini kayak cakep banget tuh. Penasaran rasanya gimana ya? Rasanya sama, guys. Nah, aku cocolannya pakai sambal instan aja yang begini. Kayaknya ini enak banget, gurih, manis gitu. Masukin aja ke mulut mungil. Ini tuh enak banget, gurih, manis, pedes gitu. Seblak jelly dari Bukuskus, Jadi seblaknya tuh dibikin mie kenyil-kenyil gitu, guys. Menarik loh. Lezat. Nggak sanggup gua kalau lihat yang lezat-lezat begitu. Langsung aja bikin. Ini aku pakai jelly yang warna plain, ditambahin lada bubuk, bawang putih bubuk, garam dan penyedap rasa. Direbus sampai mendidih dan siapin loyang begini. Sor dituang, diamkan sampai adem dan kesat. Setelah udah kesat bentukannya seperti ini, Lanjut dilipat-lipat aja begini dan dipotong-potong berbentuk mie seperti itu, guys. Nah, kayak gini nih. Nah, ini sisihkan dulu. Siap bikin bumbunya. Cabai hijau, cabai rawit, bawang putih, kencur, garam, gula, penyedap rasa. Takarannya sesuai selera kita aja. Lanjut dikepruk-kepruk aja begini. Dikepruk-kepruk sampai lonyo. Nah, halusnya seginilah ya. Langsung sor minyak. Aduk-aduk sampai merata. Masukin mie jelinya, kita aduk-aduk lagi sampai merata. Sampai bentukannya ngiler seperti ini, Taburkan lagi dengan daun bawang. Emang kelihatannya kayak menggoda banget gitu. Tapi nggak tahu rasanya nih. Masukin aja ke mulut-mulut mungil. Oh, ini tuh enak, guys. Bener-bener lumayan enak. Yuk, guys, bikin. Apa itu kelapa ya dimakan? Oh, kelapa yang paling muda ya? Iya sih, kemarin tuh makan aku enak banget. Enak banget itu. Coba ngerujak lagi aja dah. Nah, ini baru kelapa cengkir. Cabai, kacang, garam, gula aren. Gerus-gerus tambahin air sedikit. Jadi dia sambelnya.
Aku mau goreng dimsum goreng mentai dulu dari Is Friday. Di sini juga udah ada alat touchnya. Dimsum goreng mentai. Langsung kita goreng-goreng aja begini sampai golden brown. Angkat, tiriskan dulu sebentar. Taruh di wadah aluminium ini. Lalu kucur-kucurkan saus mentai yang lezat dan creamy ini. Ngiler bet. Lanjut di touch begini aja, well. Lanjut tabur-taburkan bubuk nori. Ini bener-bener menggoda banget. Sangat-sangat ngiler, well. Bener-bener smoky banget. Masukin ke mulut mungil tuh. Muncrat kejunya. Enak banget, creamy banget saus mentainya. Sampai gigitan terakhir tuh terasa enaknya, well. Lanjut ke rujak kelapa cengkir alias kelapa muda. Ini tuh masih kecil loh, tapi banyak tepesnya ya. Aku kopet-kopet aja kulitnya sampai bentuknya begini. Lanjut cocolin aja ke sambelnya. Masukin ke mulut mungil tuh enak banget. Ini rasanya gurih, agak sepet sedikit. Apaan itu? Bagus banget ya. Lucu banget. Oh, kelapa muda kayaknya. Taruhin es krim itu ya. Enak banget tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin kelapa mudanya yang udah dikupas-kupas. Ini airnya di dalam masih penuh loh. Aku teguk aja, well. Kurang ajar, bahasa kuyup semua tuh. Aku malam-malam beli kelapa muda loh. Dikupas 2 gagal semua. Butuh perjuangan banget untuk ngupas-ngupas kelapa muda ini, well. Dan yang ketiga kalinya berhasil. Tadi diteguk muncrat-muncrat, jadi aku tuang di gelas aja. Tuangkan bubuk agar-agar, sedikit bubuk jelly, tambahin gula biar ada manis-manisnya. Tambahin sedikit pasta kelapa muda. Tuangkan air secukupnya, aduk-aduk lalu godok sampai mendidih. Nah, aku masukinnya pakai corong. Agar-agar yang udah mendidih lalu tuangkan di sini. Ternyata pada rembes tuh, sialan. Masuk ke kulkas biar kesat. Teret, akhirnya udah kesat. Langsung aja dibelah jadi 2 dulu. Wow, bagus banget, well. Langsung aja kita iris-iris pelan-pelan. Iya, emang harus pelan-pelan banget, takut copot agar-agarnya tuh. Akhirnya pelan-pelan tuh jadi bisa tuh kayak gini. Walaupun gak tebel banget. Nah, aku tata di piring hijau, lalu aku siapkan es krimnya. Aku sekop-sekop aja taruh di atasnya. Aku gak pakai madu, ini es krimnya udah manis banget. Teret, siap disantap, well. Percobaan 1, masukin aja ke mulut mungil. Pada copot tuh kan. Padahal rasanya tuh biasa aja, gini aja tuh kan. Coba aku campurin dengan es krimnya. Ini kan ribet, meleset mulu, kampret banget. Masukin lagi ke mulut mungil. Kacau semua. Tapi enak loh. Kelapa muda lagi tuh ya. Wow. Oh, dirujak lagi ya. Ini tuh emang bener-bener enak banget, sumpah. Iya bener loh, enak. Bikin lagi aja. Aku siapin kelapa muda yang paling kecilnya. Ini tuh bener-bener sekepal banget loh. Yaudah, aku mau bikin bumbunya dulu. Kacang tanah yang udah mateng, cabai, garam, gula aren. Lanjut kita kepruk, gerus begini aja, well. Tambahkan cabai lagi biar pedasnya mantep. Tambahkan air sedikit lalu gerus lagi begini. Nah, sekira segini lah ya. Aduh, aku udah haus banget nih. Butuh yang seger-seger, well. Aku mau buat teh cap solo aja, Teh cap solo ini teh tubruk instan dengan daun melati dan gula asli. Tenang aja, well. Ini tuh udah ada gulanya. Wanginya mantep banget. Ini bisa diseduh panas dan juga bisa dicampurin dengan es. 1 saset tuh airnya 150 ml. Aduk aja 8 kali begini. Masukin ke mulut mungil tuh langsung seger sampai tenggorokan dan lak-lakan. Ada rasa waskitel, wangi, sepet manis, dan kental. Kelapa mudanya aku potek-potek dan kopet-kopet aja begini. Lalu kulitnya set begini aja, well. Nah, jadi ini tinggal dagingnya aja. Lalu campurin ke sambelnya. Ini tuh gurih, krenyes, renyah. Dan minumnya pas banget pakai teh cap solo. Kelapa muda coelin ke sambelnya aja begini tuh. Masukin aja ke mulut mungil. Jadi dia tuh bolong berdaging begini, guys. Langsung coelin aja ke sambelnya, masukin lagi. Nah, dia tuh bisa dibelah begini kayak mangga gak sih? Itu bener-bener renyah banget. Cocol lagi begini, masukin ke mulut mungil. Teh cap solo tersedia di e-commerce, di supermarket lokal, dan toko-toko kesayangan kalian. Follow juga akun @tehcapsolo_id ya, well.
Sekarang sukun matang lagi rame banget. Aku baru tahu seumur-umur, guys, kalau sukun matang tuh seenak ini, well. Ketagihan gak tanggung-tanggung, aku langsung beli 2 lagi. Yang satunya belum matang, yang satunya tuh udah gembor-gembor matang banget, guys. Langsung aja aku seset-seset dan dibuka begini aja. Wow, bentukannya tuh shining banget. Kebayangin kalau udah masuk ke mulut tuh lembut gitu. Aromanya wangi banget. Ini tuh mix campuran antara durian dan alpukat. Jadi teksturnya tuh kayak margarin atau es krim gitu, guys. Masukin ke mulut mungil tuh lembut banget, enak banget. Kalau udah dikopet kulitnya tuh berasa kayak es krim gitu, guys, tapi kulitnya burik di luarnya. Coba kita keruk lagi. Wanginya, dan aku tuh suka dengan teksturnya tuh. Bukan hanya wangi, tapi rasanya tuh bener-bener enak banget, well. Jadi nagih banget, langsung cas gitu di mulut. Coba aku belah ya, kayak bener-bener shining, glowing gitu loh. Dan dalamannya tuh bentukannya begini tuh, guys. Tadi tuh aku beli 2 20.000. Tapi kalau makan di garot begini tuh teksturnya kayak sirsak, well. Bikin pisang serit dari silikon, mungil-mungilnya bagus banget. Enak banget itu kayaknya. Oh, bikin ngiler aja, bikin aja. Langsung aja aku siapin pisang yang udah mateng. Pisang yang udah mateng kita kopet-kopet aja. Lalu kita bejak seperti ini aja, well. Nah, setelah udah halus kita siapkan cetakan silikonnya. Jadi cetakannya tuh kayak gini, guys, tuh. Jadi dia tuh bahannya dari karet, bisa ditarik pendet, mulur seperti ini, well. Pisang yang udah halus tadi kita tambahkan tepung ketan putih, tambahkan gula, garam opsional, aduk-aduk dulu sebentar, lalu tambahkan pewarna kuning. Terus diaduk-aduk sampai mencampur baur hingga adonannya kalis seperti ini, well. Kita ambil sedikit, tambahkan pewarna hijau, lalu diaduk-aduk seperti ini aja lagi. Siapkan cetakan, lalu tuangkan minyak sedikit aja. Lalu kita peres-peres seperti ini biar membalur rata. Kasih sedikit adonan pewarna hijau, adonan pewarna kuning kita gilis-gilis puter-puter begini. Lalu masukin ke cetakan dan tekan-tekan seperti ini. Bener-bener sampai masuk ke rongga-rongga dalamnya. Nah, lalu kita buka dengan ditekan begini, dibaliknya gitu sambil dituang, dan hasilnya ya lumayan, guys, tuh. Menurut aku sih percobaan pertama ini termasuk bagus. Adonan aku kira-kira sendiri, praktekin dengan strategi sendiri. Di air yang udah mendidih kita cemplungkan, pastikan bener-bener matang sampai dalam-dalamnya. Nanti aku makan pakai cenil yang begini aja, nggak pakai bubur sumsum. Dan matang itu bener-bener sempurna loh. Campurkan ke bubur cenil dan bubur mutiaranya ini. Ini tuh mantep lagi kalau tambahin es, tambahin air gula aren. Masukin aja ke mulut mungil. Ini cocok sih kalau buat takjil buka puasa gitu loh. Tambahin sirup lagi, tambahin es, mantap. Jagung cheese tarik, bener-bener lagi rame banget, well. Jajanan ini berasal dari Malaysia katanya. Tapi di Indonesia udah rame banget. Makanya aku langsung bikin, gak tahan. Pengen ngerasain bentuk dan rasanya, well. Aku beli jagungnya kebanyakan, tapi aku pakai secukupnya aja. Jagung aku iris-iris begini aja. Nah, bentukannya kayak gini lah. Cuci sampai bersih, lanjut direbus. Aku rebusnya sampai matang aja. Jagung matang diangkat lalu sisihkan dan ademkan. Mozzarellanya aku beli di minimarket yang terdekat aja. Dan diiris-iris kecil-kecil begini aja. Tuangkan margarin di teflon dan lelehkan. Lalu masukin jagungnya. Digoreng cuma layu aja gitu. Tambahin susu kental manis secukupnya aja. Lanjut taburkan mozzarellanya di atasnya. Lalu aduk-aduk terus, guys, sampai meleleh. Terus diaduk-aduk terus sampai menggumpal begini nih tuh. Nah, tuh udah mulai jadi kan. Terus diaduk-aduk lagi sampai menggumpal dan jadi dah. Taruh di cup. Kelihatannya tuh kayak menggoda, lezat begitu kan ya. Coba aja dimasukin ke mulut mungil. Ini kalau beli sekap segini tuh berapa ya harganya ya? Karena mozzarellanya juga mahal loh. Rasanya ya enak sih. Manis, gurih, dan rasa jagung. Itu buah mengkudu ya? Oh, dia disambelin, dimakan mentah begitu loh. Pada doyan-doyan banget. Udah berabad-abad gak makan mengkudu. Coba lagi aja. Jadi aku punya mengkudu yang mentah dan yang mateng, well. Nah, yang mentah tuh bentukannya kayak gini tuh, kayak bermata-mata begitu. Nah, ini yang mateng. Ini baunya pesing banget masa. Nah, yang ini udah terlalu matang banget. Coba langsung aja masukin ke mulut mungil. Langsung terasa sengir-sengir kayak min gitu. Tapi baunya kayak air kencing. Lama-kelamaan tuh menyengat banget, guys. Kalau yang ini bentukannya bagus banget nih. Masukin ke mulut mungil tuh berasa kayak makan binatang bangsat yang ada di kasur-kasur itu, well. Jadi aroma pesingnya tuh bener-bener nempel ke lidah, nyentuh tenggorokan, lewat kerongkongan, masuk ke lak-lakan. Sampai hidung tuh berasa kayak mimisan loh. Rasa min anginnya tuh kayak keluar kemana-mana. Coba aku sepil ya, buka daleman buahnya. Jadi dalamnya tuh penuh biji kayak markisah gitu. Nah, bijinya tuh kecil kayak gini tuh, well. Kalau yang masih muda keras, guys.